Halo, selamat pagi semua ya, teman-teman petani alpukat. Saya pagi ini akan melanjutkan pruning ya. Kemarin juga udah kita update yang pruning. Jadi ini kelanjutan dari yang kemarin ya. Ini video kelanjutan dari yang kemarin. Ini cara saya ya, cara pruning. Kita lihat ini udah menyentuh di atas tanah ya, udah bersentuhan langsung dengan tanah. Artinya ini tidak baik ya, tidak baik untuk pertumbuhan karena sangat memudahkan sekali jenis-jenis serangga atau hama yang lainnya untuk naik ke atas. Jadi saya akan peragakan. Jadi kalau cara saya akan potong di sini. Jadi kalau kita potong, kita jangan langsung di pokok dahan ini, tapi kita sisakanlah kira 2 jari atau kurang lebih 1,5 cm atau 2 cm. Ini tujuannya pruning ini satu untuk menghindari serangga naik di atasnya, kedua dengan catatan asupan unsur hara yang dari dalam tanah ini, karena di sini udah dipotong, otomatis asupannya itu akan naik ke atas. Yang tadi porsinya terbagi, sekarang otomatis ya ada menambah. Jadi tujuannya juga untuk memperbesar ya pertumbuhan yang di atasnya. Jadi kita bisa lihat ya, kira yang mana kita anggap terlalu padat, tumpang tindih, tidak masalah. Kita potong saja, jangan takut. Di sini kita melihat ada 3 ya, ada 3 cabang. Sedangkan di sampingnya ada cabang juga ya. Jadi kita mesti ada yang harus kita potong ya. Mesti ada yang harus kita potong. Seperti ini ya. Mesti ada yang harus kita potong. Ini contohnya. Ini contoh ya. Karena ini otomatis sudah bersentuhan dengan yang satu ini. Jadi ini otomatis persaingan makanan juga ya akan banyak terbagi gitu Pak. Jadi kita potong ini. Cukup yang kita pelihara ini. Sedangkan ini lebih leluasa, jadi tidak mengganggu yang sampingnya. Jadi dahan-dahan yang kira tumpang tindih kita bisa lihat ya, kita potong saja. Contoh seperti ini ya. Ini kita kalau untuk pruning ini menurut cara saya ya, ini otomatis dia mau membesar juga terhimpit dengan di sekitar dia. Jadi ini kita pangkas saja. Ini contoh ya, ada 1, 2, 3, 4. Sedangkan ini akan naik ke atas. Kalau kita lihat porsi yang di sana juga akan terganggu ya, secara penyinaran juga akan terganggu. Jadi ini juga nanti juga akan kalah dia persaingan sinar dan persaingan makanan.
Daripada ini sia-sia kita potong. Demikian juga ini ya. Nah, ini kalau kita lihat otomatis ini langsung bersentuhan ya. Ini juga tidak bagus. Nah, ini kita potong. Oh, terus ini perlu kita potes ya. Ini kita potes. Kalau tidak kita potes, dia akan terus naik ke atas. Nah, jadi kita potes. Ini pucuk. Nah, jadi tujuan pemotesan ini kita untuk memperbesar dahan-dahan atau ranting-ranting yang di bawahnya, sehingga juga pertumbuhan tidak fokus vertikal, tapi dia berbentuk mengarah ke lebih ke cabang horizontal ya, kiri kanan. Ini juga kalau kita lihat sangat rapat ya, ranting-ranting yang ada di pangkal batang ya, atau primer. Ini primer, ini sekunder. Nah, jadi kita lihat banyak ini yang kecil-kecil ini ya tidak begitu banyak pengaruhnya. Ini bagus kita buang saja, karena ini udah ada. Nah, ini terus kalau kita lihat di pertumbuhan atas ini juga kalau kita tidak potes pucuk, ini ya contoh ya, ini terus naik ke atas ya, secara vertikal terus naik ke atas. Nah, jadi ini perlu kita potes ya, kita potes pucuknya ini. Tujuannya untuk memperbesar dahan-dahan yang ada di bawahnya ini. Demikian juga untuk pertumbuhan itu lebih ke pembesaran ya, dahan pertumbuhannya lebih ke membentuk arah horizontal. Karena juga tidak bagus kalau terlalu terus vertikal. Kedua, kalau dia vertikal ya lumayan juga tinggi nanti ya, sampai 6-7 meter ke atas. Nah, lebih baik kita bentuk sebelum dia besar. Nah, satu tujuannya tadi untuk memperbesar. Kedua, kalau udah berbuah, udah masuk fase generatif, memudahkan untuk panen. Nah, jadi panen cukup ya mungkin dibantu tangga atau apa yang tidak begitu tinggi. Jadi pruning ini kita harus berani melakukan pemangkasan yang kita anggap bersaing dengan dahan lainnya, ya kita potong saja. Yang kira agak kecil, yang tumpang tindih, contoh model seperti ini kan, ini sangat tumpang tindih. Nah, ini kita potong saja. Ini ada 3, karena ini secara persaingan kayaknya lebih kalah dengan di kiri kanannya, jadi kita potong saja yang di tengahnya ini. Ini menurut cara saya ya, teman-teman. Karena di lapangan itu tidak ada rumus yang pasti, yang mana yang harus kita pangkas, yang mana yang harus kita pertahankan. Kita lihat bentuk dari pertumbuhan pohon itu, ya kita anggap tumpang tindih, ranting-rantingnya ini mengganggu pertumbuhan kiri kanannya atau di atasnya, ya boleh kita buang saja, daripada nutrisi yang terserap itu
terbuang ya, terbuang ke dahan-dahan ranting yang tidak banyak manfaat fungsinya. Oke, selamat beraktivitas, selamat pagi semua.